Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ya? Masih bersama channel Media Pro, dimana di dalam channel ini mengulas sebuah kejadian-kejadian yang memang ada di sekitar kita, baik itu pencurian, kekerasan, atau perampokan, bahkan sebuah kecelakaan di mana yang di luar dari kendali kita ya. Dalam video di dalam Media Pro ini itu sebagai edukasi, pembelajaran supaya kita sebagai penonton waspada, hati-hati, dan selalu melakukan hal-hal yang menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak terduga ya, bukan untuk ditiru ya, sebagai pembelajaran saja agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik untuk kita ya. Karena hal ini yang ada di dalam video bisa jadi melanggar hukum ya, karena kita berada di negara yang demokrasi, negara hukum ya. Maka dari itu jangan dilakukan. Langsung saja kita ke video yang pertama, kita reaksi video yang pertama. Ini adalah cekidot. Nah, ini besar ya, baju merah langsung mendatangi laki-laki dan langsung menggebok ya. Ini mungkin urusan utang piutang ya, karena si baju merah yang bertopi putih ini kesal, setiap dicari tidak ketemu, mau ditagih, ketika ketemu di jalan langsung dihabisi itu ya. Nah, sampai babak belur tanpa dikasih kesempatan untuk melawan ya, karena ukuran badannya si baju merah ini lebih besar. Nah, aksi ini menjadi tontonan warga sekitar ya. Nah, itu pada melihat, mungkin yang bertopi putih ini udah geram ya, ketika ditagih ada aja alasannya itu ya, sampai ketika di jalan dihabisi habis-habisan ini ya. Tuh dia, sampai orang-orang jadi tontonan ya, menonton mereka berdua ya, ada apa ini ya. Nah, itu masih dihajar sama si berbaju merah yang badannya besar ini ya. Tuh dia mungkin debt collector atau apa ya. Nah, tuh mereka bercakap-cakap ya, motornya sampai tersinggung. Nah, tuh wah, dilempar sangat segitunya ya. Kalau menagih hutang ya yang baik-baik ya, jangan sampai main fisik seperti ini ya. Karena yang tadinya berniat baik, kalau ada tindakan fisik seperti ini malah justru kena hukum ya. Karena negara kita sedikit-sedikit itu menyinggung tentang hukum dan HAM, melanggar hak asasi atau apa gitu ya. Karena ini sudah termasuk tindakan kekerasan ya, main fisik segala ini. Nah, dari video ini kita lihat, kalau kita punya masalah utang piutang ya kita selesaikan dengan baik, musyawarah, kasih tenggang waktu berapa itu ya. Karena mungkin dalam keadaan seperti ini mereka, si korbannya ini nggak kerja atau apa gitu ya. Seenggaknya si korban juga seenggaknya yang ngasih kabar kepada si pemberi hutang agar tidak terjadi keselisihan seperti ini ya. Nah, kita lanjut ke video berikutnya. Wah, ini kayaknya sebuah restorannya dibakar ya. Nah, itu mungkin pelakunya ya yang datang ini ya. Dia memakai seperti penutup kepala. Dia menyiram-nyiramkan bahan bakar ya, bisa bensin atau apa, atau pertalite atau bensol atau apa itu ya. Nah, itu dia menyiramkan ke setiap sudut ya. Itu jam 3 dini hari ya, malam banget ini ya, jam 3:11. Tuh dia menyiramkan segitu banyak ya cairan
bensin atau apa itu ya ke tempat restoran ini atau tempat makan ya. Apa yang terjadi di sini ya? Tuh, sepi juga ini tempat ini, mungkin pas karyawan udah pulang ya, karena jam 3 malam ya. Kalau kafe mungkin jam segini masih banyak orang nongkrong. Nah, disiram segitu banyaknya dia sampai ke ujung. Apakah dia membakarnya dari luar ya, biar tidak kena apinya ya? Tuh ya, apinya dari luar, benar ya, berarti dia membakarnya dari luar ya, dan apinya menjalar ke dalam dengan cepat ya. Ini tuh terbakar hebat ini restorannya langsung ya, jam 3 dini hari. Wah, ini kacau, brutal ini, semuanya langsung terbakar. Begitu hebatnya apinya langsung menjalar secepat itu ya. Bahan bakar minyak bensin nih, makanya dia cepet ya, langsung membakar semuanya yang ada di dalam itu. Wah, kacau ini ya, segitunya ya. Nah, mungkin pelakunya ini ada dendam atau sakit hati, bisa saja dia mantan karyawan yang tersakiti sama pemiliknya atau bosnya, atau orang yang merasa tersaingi karena bisnis orang ini lebih ramai daripada bisnis dia. Karena dunia bisnis itu memang ada kalanya yang suka, ada kalanya yang tidak suka. Namun ini yang hal-hal yang seperti ini yang tidak boleh terjadi ya. Kalau mau saingan usaha yang sportif, tidak harus membunuh atau menutup rezeki orang seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini masuknya ke ranah pidana hukum ya, karena ini sudah masuk ke tindak kejahatan, bisa dilaporkan ke pihak berwajib dan diproses. Nah, jangan sampai kalau kita nggak suka ya berbisnis dengan sehat. Oke, selanjutnya video yang ketiga. Nah, ini situasinya masih hujan, dia pakai helm dan pakai jas hujan. Wah, ternyata dia mau mencuri motor ya. Dia membawa kunci T, motor trail yang dibobol itu ya. Nah, itu dia. Kenapa dia pergi ya setelah berhasil membobol? Atau dia koordinasi sama temannya ya, atau melihat situasi sekitar gitu ya. Nah, itu dia kembali. Nah, dia milih ya antara dua motor ini, motor trail atau motor satunya lagi ya. Tuh, dia menggunakan kunci T dengan membobol atau merusak kunci yang ada di motor tersebut ya. Dua-duanya motor ini harganya kalau dijual mahal ya, kisaran 20-an ke atas atau 30-an ya. Nah, tuh dia mendatangi motor trail yang ini lagi. Berhasil atau enggak ini ya. Kalau pencuri yang pro biasanya enggak membutuhkan waktu yang lama ya. Ternyata ada temennya itu ya di belakang ya, yang standby di atas motor ya, di belakang mobil ya itu ya. Wah, ini motor di pinggir jalan diparkir, mengundang para pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab ya. Dia menggunakan helm full face ya ini ya. Ini dipaksa itu ya, dengan ditendang itu ya, rusak ini. Berhasil ini, stangnya ditendang gitu ya. Nah, dia kenapa kembali sama temennya ya? Apakah ini temennya yang sebagai eksekutor ya yang tadi itu sebagai pelaku, yang ini eksekutornya yang membawa ya. Nah, dia berhasil. Ini kok mestinya nggak dihidupkan ya? Kalau didorong gitu kan nanti bisa dilacak ya, karena kalau didorong seperti itu kan jalannya pelan ya. Kalau orangnya keluar, ketahuan motornya hilang, dikejar kan bisa ketahuan, bisa kekejar itu ya.
kalau mesinnya bisa hidup kan ini langsung cepat ya. Semoga aja seperti itu ya, dia nggak terlalu jauh sudah bisa ditangkap ya, bisa dikejar pakai motor yang satunya tadi itu ya, motor laki-laki ya, bisa dikejar ya. Semoga aja tidak jauh dari lokasi. Hal-hal yang seperti ini bisa menjadi pelajaran bahwa kita ketika parkir di tempat umum, di pinggir jalan ya, seenggaknya dikunci setang atau menggunakan alarm atau apa gitu ya, karena memang tindakan-tindakan seperti ini banyak di luaran ya, yang tidak diduga, yang tadinya kita kira itu tempatnya safety, aman, tetapi banyak pencuri ya, bisa diamati dari kejauhan. Nah, kita lanjut ke video yang berikutnya ya. Ini sepertinya di penjara ya, itu sipirnya mengeluarkan pelaku dari dalam, mungkin loh, nah dia kabur ya, dikejar sama sipir sama anggota-anggota yang lain ya. Tuh, kira-kira ketangkap lagi atau enggak ya? Tuh, sampai di luar ya. Nah, semua orang yang ada di dalam kantor sampai keluar semua untuk mengejar ini narapidana yang kabur ya. Mungkin tadi mau izin, entah mau ke kamar mandi, tuh sampai luar ternyata ada yang nunggu ya di luar ya. Ternyata udah koordinasi sama temannya, tuh naik dia, digonceng, dikejar, semoga aja ketangkap ya. Nah, akhirnya jatuh ya di seberang jalan itu ya. Ya syukurlah ya, kalau bisa ketangkap berarti yang temennya tadi bisa ditangkap juga itu ya. Tuh, masih belum nyerah ya, masih jalan. Langsung dihentikan sama anggota-anggota yang lain itu ya. Wah, ini kok bisa ya koordinasi sama orang luar ya? Apakah ketika, nah akhirnya ketangkap lagi ya, apakah narapidana ini kabur itu sudah ada yang nungguin? Mungkin ketika temennya atau saudaranya pas berkunjung ke lapasnya, dia tidak menanyakan kabar, justru merencanakan aksi kaburnya dari dalam penjara dengan temennya ini tadi. Makanya dia ketika keluar jam sekian ya, jamnya ditentukan, lokasinya di mana, makanya ketika dia keluar tadi langsung kabur. Yang tadinya minta izin langsung keluar, temennya udah standby. Wah, ini mungkin ya pas itu ya jenguk di lapasnya mereka merencanakan aksi kaburnya. Berarti yang menolong ini bisa juga dikenakan hukum ya, karena dia membantu melarikan diri seorang narapidana. Nah, semoga dari video-video yang barusan diputar ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kejahatan di luar, agar kita semakin waspada dan berhati-hati. Seperti kata Bang Nabi itu ya, kejahatan bisa saja bukan karena ada niat pelaku, tetapi karena ada kesempatan. Maka waspadalah. Jargon dari Bang Nabi ini ternyata bisa kita laksanakan dan kita waspadai. Bukan berarti kita curiga ya, tapi untuk berjaga-jaga demi keselamatan kita. Nah, semoga video-video ini menjadi inspirasi keamanan, bukan inspirasi tindak kejahatan ya, karena hal-hal yang tadi ini bisa menjadikan kita melanggar hukum. Nantikan kalau ada video-video yang menarik, tolong tag untuk kita reaction. Terima kasih. Kita lawan kejahatan dan waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.